Coba deh kalian lihat gambar di atas. T-Rex yang berbulu pendek. Bentuk telinga pada kelinci ini dapat berbeda-beda. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk telinga pada kelinci. Bentuk telinga pada kelinci ini dipengaruhi oleh gen di dalam tubuh kelinci. Beberapa ras kelinci ini memiliki bentuk telinga yang khas seperti kelinci lop yang memiliki telinga yang panjang dan melengkung. Ini memiliki lebih dari 30 macam ras dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Beberapa ras kelinci yang terkenal antara lain kelinci Angora yang berbulu panjang dan kelinci Rex yang berbulu pendek. Dipengaruhi oleh fungsinya. Kelinci yang hidup di daerah yang dingin cenderung memiliki telinga yang lebih kecil untuk menghindari kehilangan panas pada tubuhnya. Jadi, faktor yang mempengaruhi perbedaan warna dan bentuk pada kelinci dipengaruhi oleh faktor genetika, jenis kelinci, dan fungsi dari bentuk tersebut. Kita akan bahas pewarisan sifat secara umum alias hereditas. Tapi, sebelum itu, kalian harus tahu dulu arti dari beberapa istilah yang akan sering disebutkan di video yang pertama ini. Ada parental. Parental ini adalah sebutan untuk orang tua atau induk yang disilangkan. Istilah ini disimbolkan dengan huruf P yang diikuti angka untuk menunjukkan ia adalah induk dari penyilangan keberapa. Misal pertama yang ditulis dengan P1. Sedangkan kalau penyilangan kedua yaitu P2. Dua parental yang disilangkan tadi akan menghasilkan sial ini adalah anakan dari induk. Untuk simbolnya istilah ini menggunakan huruf F. Sama seperti parental huruf F tadi diikutin sama angka yang nunjukin dia keturunan di tingkat berapa. Jadi bisa saja disebut F1 kalau dia turunan pertama atau F2 kalau dia turunan dari P2. Habis itu ada kata yang udah beberapa kali kita sebutin di awal, yaitu gen. Simpelnya, gen ini adalah faktor pembawa sifat dari tingkat dominasinya. Gen ini bisa dibagi jadi gen dominan yang sifatnya kuat dan mendominasi, dan gen resesif yang sifatnya lemah. Dan didominasi, kalau untuk simbolnya, gen dominan ini disimbolkan satu huruf kapital dan gen resesif disimbolin satu huruf kecil. Di pewarisan sifat ini mungkin akan berpasangan dan membentuk yang namanya alel. Kalau gen tadi disimbolkan satu huruf saja, alel disimbolin dengan dua huruf. Kemudian ada yang disebut genotip atau sifat yang tidak tampak. Sifat inilah yang ditunjukkan susunan genetik dari suatu induk atau anaknya. Genotip ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah homozigot dominan, yang artinya alel terdiri dari 2 gen dominan. Kebalikannya adalah homozigot resesif yang terdiri dari 2 gen resesif. Terakhir ada heterozigot yang merupakan gabungan dari gen dominan dan gen resesif. Genotip tadi bakal ngasilin suatu fenotip atau sifat yang tampak dan bisa dilihat misalnya tanaman dengan genotip M besar, dan M besar ini akan menghasilkan warna merah. Warna merah inilah yang kita sebut sebagai fenotip. Terakhir, kita akan bertemu istilah hibridisasi. Hibridisasi ini adalah persilangan 2 individu yang memiliki sifat beda. Di video ini kita akan membahas monohibrid di mana induknya memiliki. Sekarang kita akan mulai mendalami pewarisan sifat. Kalau ngomongin pewarisan sifat, nggak bisa lepas dari jasa Bapak Genetik. Nah, Bapak Genetika ini, beliau adalah orang pertama yang meneliti pewarisan sifat pada tanaman.
Hasil penelitian yang menunjukkan kalau di pewarisan sifat itu ada pola-pola tertentu yang kemudian kita kenal sebagai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 dilakukan pakai tanaman kacang ercis. Tanaman tersebut dipilih karena beberapa alasan seperti siklus hidup yang sebentar, mudah disilangkan, dan memiliki perbedaan sifat mencolok. Yang lengkapnya bisa kita lihat di tabel berikut. Nah, dengan perbedaan sifat yang mencolok ini, Mendel bisa dengan mudah mengamati perbedaan yang dimiliki antara parental dengan filial atau filial yang satu dengan yang lain. Oke, pertama kita bahas hukum Mendel 1. Hukum Mendel ini juga dikenal sebagai hukum segregasi alias pemisahan. Maksudnya gini, hukum Mendel 1 ini menyebutkan kalau waktu pembentukan gamet alel akan memisah secara bebas. Hukum Mendel 1 bisa dibuktikan pada persilangan monohibrid. Hukum Mendel 1 bisa dibuktikan pada persilangan monohibrid. Coba kita lihat persilangan dua tanaman kapri ini. Jadi ada dua tanaman kapri, yang satu berbatang tinggi, yang satu lagi berbatang pendek. Kapri batang tinggi ini punya gamet T besar dan kapri batang pendek punya gamet T kecil. Kalau disilangkan, generasi ini diperoleh genotip T besar, T kecil, yang artinya perkawinan tersebut 100% akan menghasilkan keturunan pertama yang berbatang tinggi. Ingat, tapi gimana kalau F1 dari persilangan tadi dikawinkan sama F1 lainnya? Maka F2 bakalan jadi kayak begini. Atau kalau mau ditulis biar lebih gampangnya jadi seperti ini. Jadi, meskipun sama-sama berbatang tinggi, P2 ini dengan P1 yang tadi memiliki genotip yang berbeda. Di dalam genotip P2 ada gen resesif tersembunyi yang bisa keluar ke anakannya. Jadi, filia yang dihasilin sama P2 ini 75% berbatang tinggi dan 25% berbatang pendek. Kalau pada persilangan tanaman kacang kapri, batang tinggi ini dengan batang pendek tadi, alel dominannya bisa menutupi alel resesif sehingga genotip T besar dan T kecil ini fenotipnya. Tapi ada juga kasus tanaman yang alel dominannya nggak bisa menutupin alel resesif yang sepenuhnya. Kondisi ini disebut juga dengan semi-dominasi, yang contohnya terjadi pada bunga snapdragon. Bunga snapdragon merah jika disilangkan dengan warna putih akan menghasilkan keturunan yang berwarna pink. Meskipun memiliki genotip M besar, M kecil, kasus dominasi ini disebut juga sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Itu tadi hukum 1 Mendel. Terus, apa bedanya dengan hukum yang kedua? Hukum 2 Mendel ini disebut juga dengan hukum asortasi alias berpasangan. Maksudnya, hukum yang kedua ini menyatakan kalau setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya pada waktu pembentukan gamet. Hukum Mendel 2 ini berlaku pada persilangan dihibrid. Ingat ya, berarti ada dua sifat beda. Misalnya aja kita punya tanaman kapri yang berbiji bulat berwarna kuning yang akan disilangkan dengan kapri yang berbiji keriput berwarna hijau. Kalau ditulis kayak tadi, jadinya akan seperti. Nah, kedua induk ini akan menghasilkan anak yang 100% berbiji bulat dan berwarna kuning. Sedangkan kalau F1 ini disilangkan dengan sesama F1 akan lebih ribet lagi. Kalau ditulis akan menjadi seperti ini. Nah, pastinya kalian akan bingung gimana cara nentuin genotip dan fenotip dari F2-nya. Nah, buat ngebantu kalian bisa dibuat tabel yang bentuknya kayak gini. Jadi, setiap pasangan alel yang ketemu di satu kolom tinggal digabung aja. Misal di bagian ini karena B besar, K besar bertemu dengan sesamanya, jadi pilihannya punya genotip B, B, K, K besar. Kalau disimpulin dari tabel ini, berarti F2-nya mempunyai 4 jenis fenotip, yaitu bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau. Nah, itu dia materi hereditas serta hukum Mendel 1 dan 2 yang ternyata cukup menarik. Tentunya hukum ini nggak cuma berlaku ke hewan atau tanaman saja, tapi juga ke kita sebagai manusia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Thank you, bye!